Saudara-saudara, seringkali orang berkata dan mengutip teks Alkitab ini secara gamblang bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa melawan Roh Kudus. Apakah demikian sebenarnya? Lalu apa maksudnya bahwa semua dosa dapat ditanggung oleh Allah dalam Yesus Kristus Tuhan? Tapi mengapa ada satu hal yang menarik, bahwa dosa melawan Roh Kudus tidak terampuni? Bagaimanakah sebenarnya yang dimaksud dengan teks ini? Mari kita berdoa untuk lebih dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami belajar pada hari ini tentang dosa. Dan hari ini kami akan membahas tentang dosa melawan Roh Kudus. Tuhan berkati kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terus kasihi, saya mengajak kita untuk melihat dari Injil Markus pasal yang ketiga. Injil Markus pasal ketiga, kita mulai dari ayat 28 sampai ayat 30. Ayat 28 sampai ayat 30. Dituliskan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudara-saudara yang dikasihi, pada zaman teks ini dituliskan, dan kita bisa membaca dari judul perikopnya, Yesus dan Beelzebul, ada banyak dukun-dukun bahkan ahli-ahli Taurat yang mempraktikkan kesembuhan dengan berkolaborasi dengan setan. Saudara, hati-hati sekali bahwa ternyata banyak dukun-dukun Kristen yang juga sekarang marak ada di mana-mana. Nah, dalam teks ini kita pelajari bersama bahwa kemudian Yesus dituduh berkolaborasi, bekerja sama dengan setan dalam pelayanannya. Lalu kemudian Yesus memberi jawab, bagaimana mungkin setan bertengkar sesama setan? Demikian kira-kira gambaran jika saudara membaca teks ini. Atau dalam Injil Matius 12 ayat 27 dituliskan demikian. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itulah mereka yang akan menjadi hakimmu. Nah, saudara yang dikasihi, siapa sih Beelzebul itu? Beelzebul adalah nama dewa orang Kanaan yang berarti Tuhan dari tempat yang tinggi. Tapi di sini digunakan oleh orang Yahudi untuk menunjukkan penguasa neraka, tempat kediaman setan-setan. Nah, apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Dalam Markus pasal 3 ayat 28-29 atau juga yang tadi kita baca dari teks ini disebutkan kata blasphemeo. Blasphemeo itu kata menghujat yang dapat berarti mengucapkan perkataan yang menghina, merendahkan, melecehkan, dan mengatakan hal buruk tentang seseorang. Itu kata dari menghujat. Nah, Tuhan Yesus berargumentasi terhadap tuduhan menghujat itu. Sebagaimana tadi saya katakan, kalau iblis berperang melawan iblis, maka kerajaannya akan hancur dan terpecah. Demikian kata Yesus. Bagaimana mungkin aku, kata Yesus, mengusir setan dengan penghulu setan? Nah, apa yang dimaksud dengan menghujat ini, saudaraku? Inilah yang disebut dengan kerahiman tanpa batas. Kerahiman Allah tidak mengenal batas, tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan menghujat karya Roh Kudus? Ini berarti
bicara tentang orang-orang Farisi pada saat itu sedang menyamakan Yesus dengan Beelzebul. Kalau mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, oke, demikian kira-kira gambarannya. Tetapi jika karya keselamatan, karya pelayanan Yesus mereka hujat, berarti itu sudah menghujat karya Roh Kudus. Dan dosa pada dasarnya adalah melawan Allah dan tidak dapat dipisahkan antara melawan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena tiga pribadi tersebut adalah Allah yang satu. Tetapi bagaimana kita menjawab teks yang kita baca ini? Yang seolah-olah menempatkan Roh Kudus lebih tinggi dari pribadi yang lain. Sehingga dosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Dan dosa terhadap yang lain dapat diampuni. Kita dapat meninjau dari sisi yang berbeda. Di mana hal ini digunakan untuk membedakan tiga pribadi dalam Tritunggal Maha Kudus. Tentang Roh Kudus yang dijanjikan, Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Oleh karena itu, tugas utama Roh Kudus adalah menginsafkan manusia dari dosanya. Jika manusia tidak mau insaf, maka ia berdosa melawan Roh Kudus. Maka adalah benar, kalau seorang menolak Roh Kudus, berarti ia menolak kebenaran dan menolak kasih Allah yang rahimi dan rahmat. Serta menolak pengampunan melalui Yesus Kristus Tuhan. Maka tidak mungkin orang ini diampuni, baik di kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Nah, demikianlah maksud dari dosa terhadap Roh Kudus. Tapi boleh nggak Pak Pendeta, jika kita melawan Allah, tidak percaya pada karya Tuhan, tidak percaya pada Roh Kudus, tapi kemudian kita bertobat, kita menyesal, apakah kita masih bisa diampuni? Saudaraku, yes, bisa. Karena Roh Kudus adalah roh yang menasehati, menegur, mengingatkan, menginsafkan kita. Tapi kalau kita keraskan hati kita, kita tetap tegar, dan kita tetap menolak keselamatan, menolak pengampunan, itu yang disebut dengan dosa terhadap Roh Kudus. Karena kita menolak kasih karunia Allah. Tapi jika kita bertobat, seburuk apapun dosa kita, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti karmizi, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba, akan menjadi putih seperti salju. Artinya Tuhan sanggup mengampuni apapun yang paling buruk dalam hidup kita, asalkan kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Tapi jika kita mengeraskan hati terhadap suara Roh Kudus, maka itu yang disebut dengan tiada maaf bagimu. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah belajar tentang karya penebusan. Kami bersyukur kami diingatkan bahwa dosa yang separah apapun, jika Tuhan berkata pada hati kami, dan kami tergerak dan mengakui serta memohon pengampunan, maka kami percaya Allah sanggup mengampuni dalam darah pengorbanan Yesus Kristus. Tapi jika suara Roh itu berbicara, menegur kami, mengingatkan kami, tapi kami tegar tengkuk, keras kepala, dan tidak mau peduli, maka tak ada pengampunan bagi kami. Itulah yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Ampuni kami Bapa, dan ajar kami untuk tidak keraskan hati menerima pengampunan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, tetap semangat menjalani hidup ini, karena kita punya Roh Kudus yang mengingatkan, menegur, menyapa, menginsafkan kita. Mari dengarkan suaranya. Jangan keraskan hati kita dan bertobat
untuk menerima pengampunannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.